Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Rahmah, NIM 21241010 2013 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pekerjaan saya pada materi Select by Order. Yang pertama yaitu Select. Nah, di sini diperintahkan untuk menampilkan semua supplier dari tabel supplier. Di sini saya menggunakan Select All from Supplier. Oke, kita jalankan. Nah, pada select all from supplier ini terdiri dari supplier ID, company name, contact name, kemudian contact title, address, city, region, postal code, kemudian country, kemudian phone, fax, dan homepage. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita disuruh menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Untuk pemanggilan tersebut saya sama menggunakan yang seperti di atas, yaitu menggunakan select all. Nah, mari kita jalankan. Nah, pada select all from customer ini sendiri terdapat kolom customer ID, company name, contact name, kemudian contact title, kemudian address, city, region, postal code, kemudian country, phone, dan fax. Begitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu perintah B, kita pada materi select sebagian kolom. Nah, untuk perintahnya sendiri yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, untuk ID produk sendiri di kolom pada tabel produk yaitu mempunyai nama kolom produk ID, kemudian nama produk yaitu produk name, kemudian untuk harga yaitu unit price, dan stok yaitu unit stock. Oke, kita jalankan. Nah, seperti ini. Terdapat 77 baris seperti itu. Kita menampilkan produk ID, produk name, kemudian harga yaitu unit price, dan stok yaitu units in stock. Nah, kita sudah melakukannya. Kemudian untuk soal berikutnya atau soal nomor 4 pada poin B, kita disuruh tampilkan ID supplier, nama perusahaan, kemudian asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, untuk nama ID supplier pada tabel supplier sendiri mempunyai nama supplier ID, kemudian untuk nama perusahaan yaitu company name, kemudian untuk asal negara yaitu country, dan untuk contact person yaitu phone. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti itu. Supplier ID, ada company name, ada country, kemudian ada phone. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya pada poin C, yaitu alias, kita diperintahkan untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod dengan huruf kecil semua. Kemudian sesuai nama kolom asli untuk nama produk. Kemudian harga, selanjutnya ada stok barang menggunakan kurung siku dari tabel produk. Oke. Untuk produk ID produknya yaitu karena dimintanya untuk ID prod seperti itu, saya menggunakan P besar namun tidak dispasi seperti itu. Nanti jika di run, P-nya akan menjadi kecil dan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kemudian untuk nama produk sesuai nama kolom asli, yaitu produk name, kemudian unit price sebagai harga, dan di sini saya menggunakan tanda petik 2, dan unit stock. Nah, untuk unit stock sendiri karena ada kurung sikunya, saya menggunakan kurung siku, kemudian luarnya dibungkus oleh tanda petik 2 seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Nantinya akan seperti itu, dan di sini sesuai dengan apa yang diperintahkan yaitu ID prod, kemudian sesuai nama kolom asli yaitu produk name, kemudian untuk harga menjadi harga, dan stok barang menjadi
stok barang dengan tanda kurung siku seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk soal selanjutnya nomor 4 pada poin C yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama PRSH, kemudian sesuai kolom asli, kemudian asal, kontak dan kontak person menggunakan tanda kurung siku seperti itu. Nah, selanjutnya untuk skripnya sendiri yaitu select supplier ID, kemudian company name as, nama PRSH, saya menggunakan P-nya kapital, seperti itu. Kemudian country, address, asal pada perintah di atas saya menggunakan address. Jadi address yang mempunyai alias asal seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk phone ya untuk kontak person yaitu menggunakan phone. Oke, mari dijalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Supplier ID, nama PRSH, kemudian country, asal, dan kontak person menggunakan tanda kurung siku. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin D. Di poin D sendiri untuk penggabungan kolom. Dan perintah yang pertama yaitu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Nah, untuk alamat supplier sendiri terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh tanda koma. Oke, langsung saja. Untuk ID suppliernya sendiri pada tabel supplier menggunakan atau mempunyai nama kolom yaitu supplier ID. Kemudian untuk nama perusahaannya yaitu mempunyai nama kolom asli yaitu company name. Nah, untuk alamat sendiri diminta dari address, city, dan country dengan dipisahkan tanda koma dengan nama alias yaitu alamat supplier. Oke, mari kita jalankan. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, yaitu tetap supplier ID, company name, dan alamat supplier. Di sini sudah dipisahkan oleh tanda koma, yaitu address, city, dan country-nya atau negaranya. Kemudian untuk yang nomor 5 hampir sama dengan nomor 4, namun di nomor 5 di sini terdapat tambahan nama lengkap. Nah, untuk nama lengkapnya sendiri terdiri dari title, first name, dan last name yang dipisahkan oleh spasi. Kemudian alamat lengkap terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan oleh tanda koma. Nah, selanjutnya untuk screen-nya sendiri seperti ini, title, kemudian dipisahkan oleh tanda ini, dan untuk spasinya itu tetap menggunakan atau dibungkus tanda petik 1 seperti itu, teman-teman. Dan kita memberi nama kolom sementara yaitu nama lengkap, dan untuk alamat lengkapnya seperti berikut. Nah, ya. Kemudian coba dijalankan. Seperti itu. Untuk hasilnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nama lengkap, kemudian dipisahkan oleh spasi, dan alamat lengkap akan dipisahkan oleh koma-koma. Nah, selanjutnya untuk poin E, yaitu kolom bertipe tanggal. Nah, di sini perintahnya adalah modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, yaitu berupa angka, kemudian hari angka, dan tahun angka, dengan digit, yaitu 4 digit pada tahun. Oke, kita modifikasi pada format tanggalnya, yaitu di sini. Untuk format tanggal, untuk format bulan yaitu 2 digit, kemudian tanggal 2 digit, kemudian tahunnya 4 digit. Seperti itu, teman-teman. Oke, dijalankan. Nah, nantinya akan seperti ini, teman-teman. Karena penulisannya kita menggunakan koma, nanti pun hasilnya akan di koma seperti itu. Ada komanya. Untuk bulannya 2 digit, angkanya
untuk bulannya 2 digit, tanggalnya 2 digit pula, dan tahunnya 4 digit. Nah, untuk soal nomor 5 hampir sama. Namun di sini bedanya yaitu hari diminta dalam bentuk nama dan tahunnya diminta hanya 2 digit saja. Dan skripnya seperti berikut. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini hasilnya untuk tanggalnya tetap angka dan untuk bulannya tetap angka, kemudian harinya menggunakan nama, dan tahunnya menjadi 2 digit seperti itu teman-teman, karena dimintanya 2 digit. Nah, untuk selanjutnya, untuk poin F yaitu tentang selisih tanggal. Nah, perintah yang diperintahkan di sini yaitu untuk tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Oke, di sini ID pegawai mempunyai nama kolom asli di tabel employee, yaitu employee ID, kemudian tanggal lahir kita menggunakan alias tanggal lahir, birthday dengan nama alias tanggal lahir. Nah, kemudian mulai kerja nama aslinya adalah hire date. Selanjutnya dan mempunyai nama alias yaitu tanggal mulai kerja. Nah, serta usia pada saat masuk perusahaan. Di sini saya menggunakan ekstrak hire date. Untuk penulisannya sendiri yaitu hire date, kemudian birth date, dan nama kolom atau aliasnya yaitu usia saat masuk kerja, dan diambil dari tabel employees. Oke, kita coba jalankan. Nah, nantinya akan didapat hasil seperti berikut. Employee ID, tanggal lahir, kemudian tanggal mulai kerja, dan usia saat masuk kerja. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perintah tampilkan ID pegawai, tanggal mulai saat kerja, kemudian tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Sini karena ID pegawai mempunyai nama kolom asli yaitu employee ID, jadi kita memanggilnya employee ID. Kemudian tanggal mulai kerja yaitu hire date, dengan saya memberikan nama alias tanggal mulai kerja. Kemudian tanggal sekarang yaitu menggunakan to chart now date. Dengan format penulisan tahun 4 digit, dan untuk bulan dan harinya saya menggunakan angka dengan bulan 2 digit dan hari yaitu 2 digit juga, dengan nama alias atau nama kolom sementara yaitu tanggal sekarang. Nah, kemudian serta masa kerja sampai saat ini. Nah, untuk masa kerja sampai saat ini sendiri dapat dihitung dengan pengurangan sekarang dikurangi hire date, tanggal hire date. Seperti itu. Dan saya memberi nama alias sebagai masa kerja. Teman-teman. Selanjutnya kita coba jalankan. Nanti hasilnya akan seperti itu, teman-teman. Jadi, employee ID, seperti yang diminta, employee ID, kemudian tanggal mulai kerja, kemudian tanggal sekarang, dan masa kerjanya. Seperti itu. Untuk masa kerjanya sendiri, jadi nanti tahunnya atau tanggal hari masa sekarang akan dikurangi saat masuk mulai kerja. Untuk serta masa kerja di sini saya memilih untuk menampilkan tahun-tahunnya saja seperti itu, teman-teman. Jadi 2022 dikurangi 1992 mendapat 30 seperti itu, teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya yaitu poin G. Di sini poin G itu membahas tentang perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, untuk perintahnya sendiri yaitu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel detail order detail. Nah, oke. Untuk perintahnya atau scriptnya sendiri yaitu menggunakan select order ID, kemudian quantity, kemudian unit price, dan nilai quantity dikali unit price. Nah, di sini saya menggunakan nama kolom sementara atau aliasnya yaitu total dari from order details. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi, order ID seperti ini, dan kuantitinya 12, unit price-nya adalah 14, dan totalnya yaitu dikali 12 kali 14. Seperti itu, teman-teman. Ketemu 168, dan sampai bawah pun akan seperti itu, teman-teman. Ya, banyak. Ya. Kemudian, untuk perintah selanjutnya, yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units in order, kemudian serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Seperti itu. Jadi untuk produk ID yaitu menggunakan produk underscore ID, kemudian harga yaitu unit price, dan jumlah yang sedang dipesan atau units on order. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, untuk nilai barang yang sedang dipesan sendiri saya menggunakan atau saya melakukan units on order dikali unit price sebagai atau mempunyai nama alias. Jadi total atau nama sementara kolom dari perkalian tersebut yaitu saya namai dengan total. Nah, selanjutnya kita coba jalankan. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk produk ID 1, unit price-nya 18, namun tidak ada atau belum ada yang order gitu. Jadi 18 kali 0 sama dengan total atau nilainya yaitu 0 seperti itu. Untuk selanjutnya ke bawah akan seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin H. Di poin H sendiri yaitu membahas mengenai order by. Di sini kita diperintahkan untuk tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, kemudian ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Oke, untuk nama produknya sendiri yaitu mempunyai nama kolom pada tabel produk yaitu produk name. Kemudian untuk jumlah yang diorder yaitu units on order dan ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit. Jadi diurutkan dari produk yang paling sedikit. Nah, untuk mengurutkan dari paling sedikit ke yang banyak, kita menggunakan ascending, yaitu ASC. Seperti itu. Nah, untuk screen-nya seperti ini, kita coba jalankan. Nah, di sini nama produk, kemudian units on ordernya yang diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Seperti itu. 0,000-nya di atas. Nah, yang terbesar paling bawah. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian perintah selanjutnya yaitu tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee yang terurut berdasarkan huruf depan, nama belakang huruf depan, nama belakang paling besar. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Tampilkan last name. Yang pertama itu last name. Punya nama kolom last underscore name. Kemudian first name. Nah, kemudian lama bekerja employee berturut-turut. Di sini menggunakan extra.
no, dan hire that no dulu, kemudian hire that, dan mempunyai nama alias yaitu lama bekerja. Nah, selanjutnya di sini diperintahkan untuk berdasarkan huruf depan dari nama belakang. Berarti huruf depan dari last name. Nah, huruf depan dari last name diurutkan dari yang paling besar seperti itu, teman-teman. Nah, karena paling besar kita menggunakan descending. Descending sendiri untuk yang paling besar ke terkecil. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti itu last name. S yang pertama, S itu yang paling besar, kemudian D, dan terakhir adalah B untuk last name-nya sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu poin I. Nah, di poin I ini yaitu membahas mengenai sorting 2 kolom. Nah, perintahnya adalah tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon sebesar 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dengan harga real paling mahal. Oke. Di sini untuk nama produknya sendiri mempunyai nama kolom produk name dan harga yaitu unit price dan harga yang telah diberikan diskon. Nah, diskon di sini kan 25%. Untuk mempermudahnya 25% saya jadikan sebagai 0,25. Nah, kemudian karena ini diskon jadinya 0,25 dikali unit price atau harganya. Nah, kemudian karena diskon juga jadi harga dikurangi dari jumlah yang didiskon itu terus. Itu yang jumlah yang sudah kita hitung yang tadi dikali 0,25 sebagai, dan saya memberikan nama kolom sementara atau nama aliasnya yaitu diskon. Nah, kemudian kita ambil dari tabel produk dan kita urutkan dari yang terbesar. Nah, karena di sini kan diperintahkannya dari yang mahal. Nah, dari yang mahal kita anggap saja dari yang terbesar, dan karena dari yang terbesar kita menggunakan perintah descending atau dalam PKadmin biasanya namanya DESC seperti itu, teman-teman. Oke, kita coba jalankan. Nah, akan seperti ini. Oke, di sini kan harga aslinya seperti itu. Nah, untuk diskonnya sendiri di sini saya asumsikan sebagai harga yang sudah fix atau sudah diberikan diskon sebesar 25% seperti itu, teman-teman. Ya, karena sudah selesai, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf ya setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.